Kompas Bisnis kembali hadir untuk Anda kali ini bersama saya Asri Gunawan. Dan hari ini kita akan membahas kereta cepat Wush yang ternyata ini jadi beban BUMN Wijaya Karya. Di DPR pekan lalu, Saudara Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito ini curhat proyek kereta cepat Wush rute Jakarta-Bandung ini membebani keuangan Wika secara signifikan. Beban keuangan perusahaan konstruksi BUMN ini melambung tinggi dilihat dari sisi rugi perusahaan. Saat proyek Wush berjalan, Wika ini perlu mencari pinjaman untuk menambah penyertaan modal ini senilai 5,5 triliun di proyek konsorsium ini. Mengapa Wush membuat Wika berakhir menderita? Kita akan dengarkan penjelasan Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito. Itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Pak. Yang memang dari penyertaan aja kita sudah 6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar 5,5 triliun, Pak. Sehingga hampir 12 triliun. Sehingga mau tidak mau untuk mendapatkan atau untuk uang ini mau tidak mau Wika juga harus melakukan pinjaman melalui obligasi ya. 11 triliun. Lagi dengan adanya bisnis properti yang kita memberikan SHL juga cukup besar pada kurun waktu 2019 sampai 2022-an, Pak. Sehingga memang dengan pinjaman yang cukup besar ini, di dalam laporan tadi ada dua komponen. Yang pertama adalah beban bunga yang memang cukup tinggi. Yang kedua adalah beban lain-lain, di antaranya mulai tahun 2022 itu kita juga sudah mulai mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat yang tiap tahun juga cukup besar. Kita lihat data selanjutnya, Saudara. Rugi perusahaan menjadi tolak ukur sedahsyat apa sih Wika menderita. Kita lihat di tahun 2022, rugi bersih ini mencapai 59,5 miliar rupiah dengan kewajiban 57,5 triliun. Tapi kita coba lihat di akhir tahun 2023. Rugi bersih ini cukup jauh dengan tahun 2023 ini mencapai 7,1 triliun rupiah dengan kewajiban 56,4 triliun rupiah. Kewajibannya atau utangnya ini nilainya hampir sama. Rugi Wika ini melonjaknya lebih dari 11.000% dalam setahun. Dari level 50-an miliar ini menjadi 7 triliun. Itu besar banget loh. Lalu kalau kita bedah utang Wika, rasionya juga di atas 80% dari aset. Gambaran sederhananya seperti ini, aset atau kekayaan Anda Rp10.000, tetapi utangnya lebih dari Rp8.000. Inilah yang diderita oleh Wika. Mismatch pendanaan di BUMN Karya menjadi isu penting yang disoroti. Bagaimana di Wika? Kita lihat data selanjutnya. Mayoritas proyek konstruksi ini sifatnya balik modal dalam jangka waktu yang cukup panjang. Padat modal tapi balik modalnya ini perlu waktu. Masalahnya sifat proyek jangka panjang ini tidak diikuti oleh sifat utang perusahaan yang seharusnya juga jangka panjang agar tidak terjadi mismatch. Di Wika, Saudara, utang jangka pendek ini nilainya jauh lebih besar yaitu 38,4 triliun rupiah. Sedangkan jangka panjangnya 17,9 triliun rupiah. Contoh sederhananya lagi nih, Saudara, Anda membangun rumah kalau dihitung baru akan terbayar dengan gaji selama 30 tahun, tapi Anda ini maksa mengajukan utang dengan tenor 10 tahun. Mismatch, uang keluar dan uang masuk berbeda dalam waktu yang sama. Lalu kapan sih Wush akan balik modal? Kita lihat lagi data selanjutnya. Berdasarkan kalkulasi uji kelayakan yang didapatkan atau dipaparkan PT Kereta Api Indonesia pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR di akhir 2023, proyek kereta api cepat baru akan balik modal dalam waktu 38 tahun loh. Cukup lama ya, tapi balik modal ini punya syarat berat, yaitu dengan jumlah penumpang harian rata-rata 30.000 penumpang per hari. Tapi kita lihat realisasinya seperti apa. Realisasi semester pertama tahun ini kami ambil data KCIC, ini baru 14.600 penumpang. Ini kurang dari 50%.
atau 47% dari target. Artinya perlu upaya dan usaha yang cukup besar ini untuk bisa balik modal. Dan bagaimana Wika ini kira-kira caranya seperti apa sih bisa keluar dari masalah ini? Apa ukuran sebuah perusahaan konstruksi sehat atau sakit? Nah, Kompas Bisnis ini akan kembali usai jeda bersama pengamat BUMN Datanesia Institute Heri Gunawan. Tetap bersama kami. Kompas Bisnis kembali untuk Anda saudara, masih dengan topik yang kita perbincangkan seperti pada paruh sebelumnya. Perbaikan seperti apa sih kira-kira yang perlu dilakukan oleh BUMN Konstruksi Wijaya Karya agar keuangannya ini kembali sehat? Kompas Bisnis akan bertanya langsung ke Heri Gunawan, pengamat BUMN Datanesia Institute. Selamat pagi Pak Heri, terima kasih sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Selamat pagi Mbak Asri, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pak, ini untuk menilai perusahaan konstruksi sehat atau tidaknya itu dari apa sih? Apakah parameternya hanya lonjakan rugi jumbo atau ada parameter lain? Ya, kalau secara umum ya Mbak, kalau kita ngelihat perusahaan itu kan yang pertama kita lihat itu adalah tentu profitabilitasnya. Nah ini kalau kita lihat ke Wijaya Karya itu ya dia sudah 2 tahun mengalami kerugian. Kemudian juga kita bisa lihat dari arus kas dari operasi. Arus kas dari operasi ini kan berapa sih yang diterima dari pelanggan, kemudian berapa yang dia harus keluarkan untuk pemasok, untuk karyawan, dan lain-lain. Ini kalau dia surplus atau dia positif tentu akan baik gitu ya. Kemudian kas dan setara kas, ini penting kas dan setara kas ini untuk perusahaan konstruksi yang perusahaan konstruksi ini kan kayak perusahaan migas ya, dia syarat dengan modal. Jadi dia karena apa namanya semua proyek-proyeknya bernilai besar, kan tidak semuanya bisa dibiayai oleh pinjaman, sehingga dia harus keluarkan juga modal sendiri. Nah, karena itu kasnya menjadi penting. Karena kas ini juga nanti akan menentukan seberapa kuat dia mampu memenuhi kewajiban yang jangka pendek. Nanti kasnya itu dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek. Nah, kalau semakin besar positifnya itu tentu akan semakin bagus. Kemudian tentu juga tidak kalah penting itu juga adalah asetnya. Sehingga liabilitas terhadap aset itu bisa terjaga. Nah, ini akan menjadi terjaga kalau profitabilitasnya tinggi sehingga akan membantu ekuitasnya bertambah. Nah, kira-kira itu kan secara umum itu begitu. Jadi kemampuan dia memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang juga baik. Kalau jangka panjangnya kan bisa dilihat dari rasio solvabilitas ya. Jadi begitu juga dengan kalau yang jangka pendek itu bisa dilihat dari rasio lancar, rasio kas maupun rasio cepat gitu. Nah, jadi yang paling semuanya itu akan salah satu yang mempengaruhinya itu adalah tingkat profitabilitas dan kemudian juga arus kas dari operasi. Ini penting, jangan sampai dia yang barang yang dijual itu 1.000 tapi yang dia keluarkan untuk karyawan, untuk bayar pemasok itu sampai 1.100. Nah, ini berisiko tinggi kan untuk terhadap kemampuan dia memenuhi kewajiban dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, kalau kita bedah laporan keuangan Wika, ini kan kewajiban utang jangka pendeknya lebih besar, sedangkan proyek yang digarap bersifat jangka panjang. Ada mismatch keuangan. Lalu sejauh apa restrukturisasi utang ini memperbaiki keuangan Wika, Pak Heri? Ya, tentu akan sangat berpengaruh gitu. Memang Wika ini penderitaan ruginya itu yang diderita oleh Wika itu sangat dramatis ya. Karena ada mengalami kenaikan sekitar 11.860% dari cuma 60 miliar yang kemudian menjadi sekitar 7 triliun gitu ya. Nah, itu kemudian sejauh mana restrukturisasi kewajiban ini akan sangat membantu? Tentu sangat membantu, tapi jangan lupa sebelumnya ini perusahaan ini kan sehat. Baru dia mengalami kerugian pada tahun 2022 dan 2023. Nah, seperti tadi yang ditayangkan oleh Kompas, itu adalah penyebabnya beban yang terlalu besar di WUS gitu. Nah, WUS ini adalah program strategis dan penugasan dari pemerintah gitu. Sehingga restrukturisasi utang misalnya Wika terhadap pinjaman dari Bank BUMN. Ya, ini juga harus dapat dukungan dari pemerintah. Jadi pemerintah jangan lepas tangan lah dalam hal ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga persoalan. Karena Wika pada akhirnya untuk memenuhi kewajibannya itu, dia sejak tahun 2020, 2021, dan 2023, itu kalau kita lihat di laporan keuangannya, itu setidaknya sudah menerbitkan obligasi senilai 9 triliun.
ini juga beban yang sangat besar buat Wika. Sehingga dampaknya itu adalah beban keuangan. Nah, beban keuangan ini kan mengalami lonjakan pada tahun 2023. Dari 2022 itu misalnya sekitar 1,3 triliun. Kemudian 2023 itu menjadi 3,2 triliun. Lebih dari 100% lonjakannya. Nah, beban keuangan ini kan yang dia harus bayar itu adalah beban bunga dan biaya-biaya pinjaman lah ya. Nah, karena itu restrukturisasi pinjaman dari Wijaya Karya tentu menjadi sangat penting. Nah, tapi kan karena dia yang diterbitkan adalah obligasi, dia mau restrukturisasi kepada pemegang obligasinya kan susah, terlalu banyak. Nah, dalam konteks inilah bagaimana respon pemerintah juga menjadi penting. Karena Wika itu juga harus diakui itu ada pembengkakan biaya di di konstruksi ya. Wika itu bebannya cukup lumayan loh. Wika itu kan leading kontraktor dari dalam negeri. Satu-satunya kontraktor dari dalam negeri itu adalah Wika. Wika itu setahu saya dia tuh membangun 3 stasiun. Kemudian ada pembangunan teknis yang lain yang dilakukan oleh Wika. Nah, karena ada pembengkakan biaya dari kontraktor utama ini, yang tentu saja dari Tiongkok ini. Nah, ini kan kemudian akan menambah beban pemegang saham. Wika itu pemegang saham di pilar sinergi BUMN itu kedua terbesar. Yang pertama kereta api di atas 50-an%, Wika sekitar 39%. Sehingga modal yang di-store oleh Wika itu juga besar sekali gitu di situ. Belum lagi dia ketika membangun konstruksi, itu Wika udah melakukan banyak hal di situ. Sehingga di situ ada cash out yang dilakukan oleh, jadi kan nggak bisa. Kalau membangun konstruksi itu uangnya nanti gitu kan nggak bisa gitu ya. Itu harus cash yang keluar pada saat itu juga. Nah, itu jadi selain ada pembengkakan biaya, tadi Wika juga terkena beban, dia menjadi leading kontraktor untuk dalam negeri. Nah, sehingga semuanya bisa berjalan seperti sekarang dan WUS sudah bisa dinikmati gitu. Oke, ini bebannya bertubi-tubi, tapi sebetulnya kenapa mismatch utang jangka pendek ini tidak bisa dimitigasi dari awal? Celahnya di mana? Sebenarnya bukannya nggak bisa dimitigasi ya. Jadi gini, ini kan gini, kalau itu misalnya proyek WUS itu adalah proyek yang memenuhi skala ekonomi gitu ya. Saya yakin itu manajemen Wika itu akan berpikir ulang untuk membangun WUS. Nah, tapi ini karena penugasan, ada BUMN yang berani menolak penugasan dari pemerintah? Kan enggak. Biasanya kan penugasan itu contohnya yang paling gampang itu, bukan hanya dalam WUS. Itu Trans Sumatera, itu juga kan penugasan, tidak memenuhi skala ekonomi, tapi harus dilakukan. Yang kemudian banyak membuat BUMN itu jadi korban. Jadi menurut saya ini bukan yang nggak bisa dimitigasi, tapi dia harus berkejaran untuk memenuhi penugasan yang dilakukan, dan ini banyak terjadi pada BUMN kita gitu. Oke, jadi ini masalahnya bukan soal memitigasi, tapi penugasan untuk BUMN sebagai agen pembangunan. Lalu Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah penyertaan atau menyertakan modal negara atau PMN juga mampu memperbaiki keuangan Wika? Ke PMN ini prinsipnya itu adalah suntikan modal ya dari pemerintah yang dalam bahasa APBN disebut sebagai investasi pemerintah di korporasi. Nah, ini kan tujuannya satu untuk mendukung perekonomian nasional. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Nah, dalam konteks WUS ini itu adalah yang pertama untuk mendukung perekonomian nasional, setidak-tidaknya itulah alasan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, lalu apakah PMN ini akan berdampak positif pada restrukturisasi utang Wika? Tentu. Karena persoalannya sekarang beban keuangan Wika itu terlalu besar. Jadi kalau dia dapat PMN, maka dia bisa melakukan restrukturisasi, kan kemampuan modalnya menjadi kuat. Karena kemampuan dia menjadi kuat, kemampuan dia membayar kewajibannya juga menjadi kuat. Dan selain itu, itu kan bagian dari proses restrukturisasi kewajibannya. Tadinya kewajibannya 10 yang harus ditanggung oleh kas perusahaan, itu kan dengan suntikan modal, itu mungkin tersisa 3. Atau tersisa 2. Nah, sehingga ini membuat Wika itu akan bernapas lebih lega. Lebih leganya apa? Sehingga dia punya kekuatan cash, misalnya untuk melakukan proyek-proyek yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, gitu, atau jangka menengah. Jadi tentu ini sangat membantu gitu. Jadi itu bagian dari strategi
bagaimana dia mengurangi beban yang harus dia bayarkan melalui kasnya gitu. Baik, artinya ini ada Nah, nafas untuk ekspansi begitu ya Pak ke proyek-proyek yang lebih ya, menguntungkan. Lalu ini betul. kita akan bahas soal kereta cepat yang sudah beroperasi Pak. Berdasarkan uji kelayakan ini estimasi balik modal Wush Jakarta-Bandung ini kan 38 tahun, tapi dengan syarat 30.000 penumpang per hari. Ya. Sedangkan kita tahu realisasinya bahkan belum mencapai 50% dari target. Lalu bagaimana Anda melihat aspek bisnis target dan realisasi ini Pak? Ya, kalau kita lihat hitung-hitungan yang pernah diungkapkan oleh PT Kereta Api sebagai leading konsorsium dari PT Pilar Sinergi itu BUMN kita, itu kan satu hari harus 30.000 penumpang. 30.000 penumpang itu dengan seperti itu maka kita akan balik modal pada 38 tahun. Kalau sekarang lihat realisasinya, walaupun ada tren mengalami kenaikan gitu ya, tapi kan baru di bawah 50%, katakanlah 50%. Kalau saja realisasinya bertahan di 50%, itu kan gampang kita bisa lihat berarti tingkat pengembalian investasinya itu menjadi 76 tahun. 38 tahun aja sudah sangat berat gitu ya. Nah, ini menurut saya gitu ya, ini harus ya pemerintah memikirkan bagaimana supaya WUS ini juga tidak akan menjadi beban karena sekarang WUS sudah menggunakan APBN. Tidak menjadi beban BUMN tapi juga tidak menjadi beban APBN. Nah, mungkin yang harus dilakukan diantaranya itu adalah misalnya WUS itu dipanjangin yang rencana itu direalisasikan, misalnya WUS itu dipanjangin dari Jakarta ke Bandung, kemudian dilanjutkan ke Jawa Tengah atau ke Surabaya atau ke Jawa Timur, sehingga nanti memenuhi skala ekonomi. Kalau Jakarta Bandung aja kan orang hanya ingin liburan atau orang yang tinggal di Bandung nginep di Jakarta 4 hari atau 4 malam, kemudian dia pulang ke Bandung pakai WUS gitu ya. Dan itu hanya berapa orang gitu. Hmm. Jadi itu terlalu berat gitu ya, harus dipikirkan strategi itu supaya bagaimana WUS ini secara core bisnisnya itu bisa memenuhi skala ekonomi dalam arti dia mampu memberikan margin gitu ya. Artinya skala ekonomi ini bisa terpenuhi, bisa tercapai kalau rutenya ini lebih panjang. Lalu Pak, kita beralih dari Wika, kita akan bahas ke permasalahan yang lebih luas lagi mengenai masalah BUMN karya. Ini kan ada rencana penggabungan 7 BUMN karya menjadi 3 perusahaan saja. Apa tantangan merger dan keuntungan merger ini Pak? Tentu kalau dia merger itu keuntungannya lah ya dia akan menjadi lebih efisien tentu ya. Terus kemudian dari sisi keuangan juga akan terkoordinasi dengan baik. Yang menjadi tantangan terutama itu dari merger yang direncanakan ya oleh pemerintah itu dari 7 menjadi 3 itu adalah nanti tumpang tindih bisnis yang masih tetap akan terjadi kemungkinannya. Satu itu ya. Walaupun sudah dibagi-bagi tapi kan semuanya itu kalau saya baca dokumennya itu kan semuanya itu bisnisnya ada properti. Jadi nanti subholding satu misalnya yang dipimpin oleh katakanlah oleh PP misalnya gitu ya, oleh PT PP itu juga nanti akan bisnis properti. Kemudian di bisnis adikarya juga ada bisnis properti gitu. Nah, ini Hutama Karya juga begitu. Nah, itu ada redundant gitu di situ ya. Nah, itu satu hal juga yang perlu dijaga. Nah, makanya kalau menurut saya itu harus dipertimbangkan ulang model konsolidasi. Konsolidasi baik, tapi dipikirkan modelnya itu harus dipikirkan ulang. Misalnya gini, kenapa kita udah punya benchmarking kok di BUMN? Misalnya mau berdasarkan segmen usaha, berdasarkan dunia usaha. Di situ udah ada contohnya misalnya Pertamina. Mau berdasarkan wilayah, di situ ada contohnya Semen Indonesia dan Pupuk Indonesia. Kalau ada yang kurang dari benchmarking ini kan tinggal diperbaiki. Jadi lebih jelas. Kalau saya malah lebih setuju kalau per wilayah. Kenapa? Itu akan memberikan manfaat lebih besar secara regional. Misalnya Hutama Karya bergabung dengan Waskita Karya, itu daerahnya misalnya ya Jawa Barat dan Sumatera misalnya gitu. Nah, kemudian Wijaya Karya dengan PT PP daerahnya adalah Jawa Tengah dan Kalimantan serta Sulawesi misalnya gitu. Nanti mereka jangan berkantor di Jakarta. Mereka berkantornya di wilayahnya masing-masing sehingga ada tenaga kerja bisa terserap. Kemudian ekonomi wilayah juga mereka bayar pajak juga di situ. Jangan semua berkantor di Jakarta gitu. Akhirnya semua aliran dana itu lalu lintasnya ada di Jakarta.
Jadi itu catatan saya sebenarnya kalau terkait dengan ini ya, dengan apa, dengan merger itu. Terutama juga membenahi Waskita Karya yang saat ini merah, kemudian Wijaya Karya yang sudah 2 tahun ini juga kinerjanya merah gitu ya. Nah ini juga persoalan yang harus diselesaikan. Menurut saya sebelum merger, selesaikan dulu persoalan ini. Minimal seperti apa komitmen pemerintah. Jangan pemerintah ini seolah-olah gini, mohon maaf ya, dia melepaskan tanggung jawab. Ini ada karena penugasan misalnya Wijaya Karya kinerjanya merah dalam 2 tahun, kemudian minta tolong PP ditempelin ke PP itu supaya nanti PP itu bertanggung jawab di situ. Nggak bisa begitu gitu. Jadi pemerintah harus selesaikan dulu nih. Jadi semuanya itu kalau memang ada lini bisnis, ya kan gini Mbak, menggabungkan pola-pola yang sekarang nih yang sudah dibuat skenario oleh pemerintah. Misalnya Hutama Karya dengan Waskita Karya. Itu bukan menggabungkan 2 perusahaan loh. Kayak Waskita Karya itu kan ada puluhan perusahaan di bawahnya. Kalau nggak salah itu ada sekitar 30. Nah kemudian ada Hutama Karya. Mungkin ada 15 atau berapa gitu. Nah ini akan bergabung 40 entitas di situ. Gitu. Jadi nggak mudah gitu. Itu harus dibenahi dulu tuh. Mana yang masih layak dipertahankan, mana yang tidak apa segala macam baru dikonsolidasikan. Jangan asal main gabung aja begitu loh. Nah itu menurut saya juga harus diperhitungkan oleh pemerintah sebagai pemegang saham ya. Skenarionya itu harus jelas gitu. Ya, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, yang perlu dikonsolidasikan, tapi juga ada sejumlah perusahaan atau sektor yang memang sudah berhasil merger, misalnya Migas, kemudian juga ada korporasi atau perusahaan lain yang memang ini mungkin bisa menjadi referensi bagi BUMN Karya untuk melakukan aksi korporasinya. Baik, terima kasih Bapak Heri Gunawan selaku pengamat BUMN Datanesia Institute telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Asri, sehat-sehat.